Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami anak-anak-Mu berhimpun untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan dari surga, sehingga firman yang kami baca dan kami merenungkan, biarlah kami melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan boleh menguatkan hamba dan juga menguatkan umat-Mu, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mendengar kata melayani, kira-kira apa yang ada di benak kita masing-masing? Mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa melayani itu identik dengan mereka yang bertugas sebagai pemimpin pujian. Atau identik dengan mereka yang memainkan alat musik. Atau melayani itu identik dengan mereka yang bertugas sebagai asar. Atau identik dengan mereka yang bertugas sebagai pengkhotbah. Dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam bacaan kita tadi, maka saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 1 dan ayat 2 dari pasal 12. Di sini sang rasul membahas ajaran Kristen, khususnya
pemilihan Allah atas umatnya diaplikasikan dengan mempersembahkan seluruh hidup orang percaya kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Cara mempersembahkan seluruh hidup kita adalah dengan mempersembahkan akal budi kita supaya diubah oleh Roh Kudus, supaya memahami kehendak Allah. Cara kita mempersembahkan akal budi kita untuk dirubah oleh Roh Kudus, yaitu dengan mengevaluasi diri kita masing-masing, baik identitas maupun karunia-karunia yang kita miliki, sebagaimana bacaan kita di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari ayat 3 sampai ayat ke-8 kita dapat belajar bahwa dalam kehidupan dan pelayanan perlu kita memahami identitas kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus memahami akan identitas kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang berhubungan dengan hal identitas kita di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, rendah hati. Sebagaimana di ayat yang ketiga berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi hal pertama adalah rendah hati. Sebagai seorang rasul yang telah menerima anugerah Allah, sang rasul mendorong jemaat di Roma, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Dan selanjutnya, jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa jangan terlalu memikirkan apa yang harus kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Tetapi pikirkanlah dirimu dengan cara berpikir jernih. Atau sederhananya, jangan kamu berpikir bahwa kamu lebih baik daripada yang sebenarnya. Tetapi curahkanlah pikiranmu untuk penilaian yang bijaksana. Artinya nilailah diri kita masing-masing dengan bijaksana. Menilai bijaksana berlawanan dengan kesombongan atau keangkuhan. Kerendahan hati berlawanan dengan budaya Romawi yang selalu mengejar kehormatan atau status sosial. Oleh karena itu Rasul Paulus mendorong jemaat Roma untuk tidak mempromosikan diri, tetapi justru harus rendah hati. Kerendahan hati didasarkan pada ukuran iman. Hal ini dapat diartikan sebagai ukuran panggilan. Artinya sang Rasul mendorong jemaat di Roma untuk rendah hati sesuai dengan panggilan masing-masing. Sebagaimana terdapat pada ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Prinsip pelayanan yang diajarkan oleh sang Rasul adalah kerendahan hati. Kerendahan hati berbicara tentang tidak mengejar ambisi pribadi.
tetapi mementingkan orang lain. Hal ini sebagaimana yang Yesus lakukan, di mana ia telah merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka kita yang mengaku sebagai murid dari Tuhan Yesus harus rendah hati dengan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa kerendahan hati bukanlah sifat atau karakter untuk dikembangkan. Ini adalah produk sampingan. Ini adalah produk alamiah dari bersama Tuhan Yesus. Artinya ketika kita benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus, yang berrelasi intim dengannya, maka secara proses, maka kita akan menunjukkan nilai kerendahan hati itu. Dalam hal berjemaat pun kita perlu menunjukkan sikap rendah hati dengan tidak mencari pujian dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di luar sana banyak orang mencari pujian untuk dirinya sendiri. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi, kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mengaku bahwa kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, maka kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap mengutamakan yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Selain hal pertama tadi, kita harus rendah hati. Maka hal kedua, yakni kesatuan dalam berjemaat. Di mana ayat 4 sampai ayat yang ke-8 menjelaskan akan hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan Tuhan bagi orang percaya yang berbeda-beda mengakibatkan seorang percaya yang adalah murid Tuhan Yesus rendah hati dengan saudaranya yang memiliki panggilan yang berbeda dengan dia. Hal ini harus ditujukan dengan kerelaan bersatu dengan saudara seiman yang lain. Prinsip bersatu yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan ini adalah kesatuan di dalam perbedaan, sebagaimana ayat 4 katakan, pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang satu tubuh, itu memiliki banyak anggota. Kita bisa cek sendiri di tubuh kita. Tubuh ini terdiri dari mata, terdiri dari telinga, terdiri dari mulut, terdiri dari tangan, kaki, dan lain sebagainya. Tetapi setiap anggota itu fungsinya berbeda-beda. Tidak ada anggota tubuh yang memiliki fungsi yang sama. Anggota tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan di dalam berjemaat, kita harus mengakui bahwa tidak semua anggota jemaat memiliki karunia rohani yang sama. Namun di antara anggota jemaat yang ada memiliki satu atau beberapa karunia saja. Sebagaimana Rasul Paulus dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengklasifikasikan karunia rohani. Di antaranya yang pertama adalah karunia bernubuat. Kita bisa baca di dalam ayat 6. Jadi karunia bernubuat, yakni karunia menyampaikan pesan Tuhan, baik dari Roh Kudus maupun firman Allah yang kita baca. Dan pesan Tuhan ini disampaikan dalam situasi khusus. Oleh karena itu mereka yang memiliki karunia bernubuat, kita harus menghormati, kita harus menghargai. Selain karunia bernubuat, di situ ada tertulis karunia mengajar. Karunia mengajar adalah karunia meneruskan berita Injil kepada orang-orang percaya dan memimpin orang percaya itu tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam iman Kristen. Oleh karena itu mereka yang memiliki karunia mengajar, baiklah mereka mengajar umat supaya umat ini dipimpin kepada kehidupan iman yang benar. Bahkan umat pun harus rela untuk diajar. Jangan sampai umat tidak memiliki karunia untuk mengajar ketika orang lain mengajar, malah tidak mau peduli. Tetapi ketika orang yang memiliki karunia untuk mengajar, kita harus dengan rela, kita harus rendah hati untuk menerima pengajaran tersebut. Selain karunia bernubuat dan karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani. Jadi karunia melayani ini karunia melayani secara praktis di gereja. Karena hal ini Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua umat yang ada di gereja memiliki karunia untuk melayani secara praktis. Oleh karena itu kita harus bisa sadari ini. Selain karunia bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, maka ada karunia untuk menasihati. Karunia untuk menasihati adalah karunia untuk mendorong orang percaya lain untuk menghidupi berita Injil. Ini adalah karunia yang diberikan kepada orang-orang khusus. Sehingga ketika mereka berbicara tentang berita Injil, tidak pakai perasaan. Karena kalau orang tidak punya karunia untuk menasihati, maka kadangkala, aduh, nggak enak kalau saya ngomong begini nanti gimana. Tetapi kalau orang punya karunia tersebut, maka dia akan menyampaikan tidak pakai perasaan. Kadangkala sudah lihat salah jalan, tetapi dibiarkan. Oleh karena itu, kita jangan kompromi dengan hal ini. Kalau ada yang memiliki karunia untuk menasihati, maka kita harus dengan rendah hati, harus menerima nasihat tersebut.
Bahkan kadangkala kita harus kata terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menasihati saya supaya hidup sesuai dengan berita Injil tersebut. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain karunia bernubuat, karunia melayani, karunia menghajar, karunia menasihati, ada yang namanya karunia membagi-bagikan sesuatu. Karunia membagi-bagikan sesuatu adalah karunia untuk berkontribusi bagi kebutuhan orang lain. Nah, ini pun ada orang-orang yang memiliki karunia khusus. Ketika dia melihat sesuatu yang mungkin tidak beres, maka dia begitu akan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi jemaat yang lain. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain karunia tadi saya katakan karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagikan sesuatu, maka ada karunia untuk memimpin. Karunia untuk memimpin adalah karunia untuk memimpin di rumah tangga. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa suami adalah pemimpin. Oleh karena itu para suami-suami, saya menasihati kita sebagai suami untuk bisa memimpin istri, bisa memimpin anak-anak di dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita pasif. Ingat, kita adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Dan juga bukan hanya karunia untuk memimpin di rumah, ada karunia untuk memimpin di kantor. Jadi kalau ada yang punya karunia dan diangkat untuk memimpin, maka kita yang tidak punya karunia jangan sampai iri. Aduh, dia itu cari muka kepada bos sehingga bos mempercayakan sesuatu. Enggak. Karena apa? Karunia. Berbicara untuk memimpin itu ada karunia. Karena tidak semua orang bisa memimpin. Kadang-kala orang kita, seseorang dikasih tanggung jawab, nggak bisa melakukan sesuatu. Karena apa? Tidak memiliki karunia di sana. Selain karunia memimpin yang dituliskan oleh Rasul Paulus, maka karunia yang terakhir yaitu karunia menunjukkan kemurahan. Karunia menunjukkan kemurahan adalah karunia untuk memperhatikan orang-orang yang memerlukan, seperti mereka di dalam kesusahan. Karunia untuk memperhatikan seperti yatim piatu, atau yang kita kenal di dalam gereja orang yang bagian diakonia. Makanya kalau memilih yang namanya pemimpin diakonia, orang yang harus benar-benar memiliki karunia kemurahan. Kemurahan untuk orang lain. Tetapi kalau seorang pemimpin diakonia adalah orang yang pelit, maka program itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita belajar dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa selain kerendahan hati, hal kedua adalah kesatuan di dalam berjemaat. Dikatakan karunia yang berbeda-beda, tetapi ketujuh karunia ini kalau disatukan, dipadukan, maka akan menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang luar biasa.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu memiliki karunia yang Tuhan berikan, maka gunakanlah karunia itu dengan baik. Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, untuk menguatkan orang lain. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang hamba sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini hamba menyampaikan dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menolong. Roh-Mu sendiri akan menerjemahkan kebenaran ini dalam hidup kami. Supaya di dalam hidup berjemaat, kami memiliki yang namanya kerendahan hati. Bahkan kami boleh bersatu dalam memadukan karunia yang Kau berikan, sehingga kami boleh dapat memajukan pelayanan di muka bumi ini. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terutama situasi ekonomi, keamanan, bahkan khususnya COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir di bangsa kami. Oleh karena itu hamba mohon belas kasihan-Mu. Kalau Engkau dapat Tuhan, Engkau sendiri akan menghentikan kasus COVID ini di bangsa ini. Sehingga perekonomian, pariwisata, dan yang lain-lainnya boleh bergairah kembali. Usaha kecil dan menengah pun boleh bergairah kembali. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai pemerintahan yang paling bawah. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka. Sehingga dalam melakukan tugas yang Kau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik. Bahkan saat ini pun hamba berdoa Tuhan, menyerahkan akan umat Tuhan yang saat ini mungkin berbaring karena sakit. Entah itu sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Engkau jamah pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan mereka yang bersedih, Engkau sendiri akan hiburkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Engkau sendiri akan berikan kelegaan kepada mereka. Bahkan saat ini pun hamba berdoa menyerahkan mereka yang bergumul oleh karena pekerjaan. Biarlah Tuhan sendiri akan bukakan jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan yang layak. Dan biarlah mereka berkarya untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Bahkan saat ini pun hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Pak Gembala dan keluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan memproteksi mereka dengan kuasa darah anak domba. Jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit apapun. Biar mereka aman di dalam perlindungan-Mu. Bahkan apa yang dilakukan oleh tangan mereka pun Engkau buat menjadi berhasil. Saat ini pun hamba berdoa menyerahkan Pak Gembala di dalam menggembalakan umat-Mu. Biarlah hikmat Allah menyertai, hikmat Allah menolong, menguatkan. Sehingga dapat menggembalakan umat-Mu dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan satu hal hamba yakini, bahwa apa yang kami doakan, kami akan menerima jawaban daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.